Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang cara mengatasi masalah ekonomi kelas 10. Sebelum membahas materi, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10C SMA Negeri 11 Jakarta. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana sih cara menentukan pilihan? Cara menentukan pilihan adalah dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, membuat prioritas, mempertimbangkan manfaat biaya, menyesuaikan sumber daya, serta melihat dampak jangka panjang. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhnya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga, kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan 1. Membuat pembukaan keuangan, 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala, 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalahan kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri yang membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 5. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang untuk pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerima pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. 3. Kebijakan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masyarakat ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri: 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri: 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. 3. Timbul persaingan dalam masyarakat. 4. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 5. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi pasar beberapa negara: Kuba, perekonomian komando; Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, Hong Kong, perekonomian pasar bebas. Terima kasih.